Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Dan berjumpa kembali pada pembelajaran yang keempat pada tema 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 pada semester yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang dampak perubahan cuaca, dan kita akan masih dalam tema yang sama, tema 5 tentang cuaca. Dan kami diutus oleh Ibu Guru kalian semuanya, Ibu Anjar Suliandari dari SD Negeri 1 Sidoharum, agar supaya membimbing kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui online. Dan jangan lupa agar supaya tidak ketinggalan video terbaru pada channel ini, klik tombol subscribe pada kolom di bawah ini ataupun tombol di bawah video ini, dan jangan lupa klik jempol pada itu, dan kemudian kalian isi pada lembar komentar agar supaya nama kalian tercantum pada komentar tersebut, sehingga kalian tercatat mengikuti kegiatan pembelajaran yang keempat pada hari ini. Dan sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, kita meneruskan pembelajaran yang kemarin, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, agar supaya harapan kita dapat tercapai mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perubahan cuaca atau perubahan cuaca ekstrim kemarin kita sudah bahas, yaitu perubahan cuaca secara bergantian ataupun secara cepat. Ini dinamakan perubahan cuaca ekstrim. Jadi sangat memungkinkan akan berdampak bagi tubuh kita, terutama perubahan dari cuaca terik dan hujan, begitu pula sebaliknya. Ketika hujan kemudian panas menjadi hujan, ini akan menjadi dampak kepada tubuh kita. Perubahan cuaca juga menyebabkan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Perubahan cuaca juga bisa menyebabkan perubahan tubuh kita baik secara fisik ataupun mental kita. Kemarin kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit yang bisa timbul karena adanya cuaca ekstrim. Nah, sekarang tahukah kalian gangguan dan kebiasaan apa yang sering kita alami yang disebabkan karena perubahan cuaca? Ini salah satunya kita nanti bahas semuanya, sehingga kalian tahu penyakit kemarin kita sudah tahu yang timbul apa, dan sekarang perubahan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada diri kita. Kebiasaan apa yang sering kita alami ketika perubahan cuaca? Perubahan ataupun dan kebiasaan yang disebabkan karena cuaca. Ini yang pertama adalah kualitas tidur ya. Karena tidur yang lebih nyenyak lebih sering terjadi pada cuaca sedang sejuk atau berkisaran 20 derajat. Ketika berganti nanti akan kualitas tidurnya akan berubah. Yang kedua adalah gangguan psikologi. Gangguan psikologi ini penduduk yang tinggal di wilayah dengan perubahan cuaca yang mendadak, misalnya badai atau tornado, lebih beresiko mengalami gangguan psikologi berupa kecemasan ya. Yang ketiga, memperburuk alergi. Bagi mereka yang memiliki kealergian suatu musim hujan, nanti bisa terjadi dia itu akan terganggu sehingga dia itu muncul sesuatu yang terjadi pada yang tidak biasanya. Dan yang nomor 4, lebih gembira suatu cuaca cerah. Nah, ketika cuaca cerah kalian bisa bermain. Nah, inilah menjadi gembira. Ketika yang barusan hujan terus kemudian cerah, kemudian kalian menjadi senang. Yang kelima, depresi musim dingin. Karena musim dingin itu tidak bisa kemana-mana kayak gitu, dia itu beraktivitas itu seakan-akan itu malas. Nah, inilah depresi, dia itu bingung. Yang selanjutnya, dehidrasi atau peningkatan suhu di musim kemarau bisa membuat seseorang beresiko dehidrasi ataupun sering kepanasan. Nah, ini merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan banyak cairan, ini dehidrasi. Yang ketujuh, gampang sakit di musim dingin karena perubahan secara mendadak, tubuh ini belum siap sehingga akan terjadi mudah sakit di dalam musim.
seperti contoh yang penyakit yang sering nanti muncul pada saat cuaca ini berganti panas. Ini biasanya infeksi saluran pernafasan ya. Jadi otot kram karena panas, terus kemudian hipertermia. Hipertermia yang keempat ini bisa gangguan pencernaan dan heat stroke. Nah, ini. Dan jadi perlu kalian perhatikan bahwasanya gangguan penyakit yang bisa tumbuh ini disebabkan karena cuaca panas ya. Nah, ini contohnya hipertermia ini adalah kondisi suatu tubuh meningkat jika berada di dalam lingkungan yang bercuaca sangat panas dan menyebabkan terserang demam tinggi. Ini hipertermia. Kalau heat stroke itu adalah keadaan gawat darurat yang ditandai dengan pening. Nah, ikatan suhu tubuh lebih dari 40 derajat namun tidak menghasilkan keringat dan merasakan mual hingga penglihatan ini kabur. Inilah salah satu kalau infeksi saluran pernafasan ya, mungkin ada gambaran. Jadi Pak Guru jelaskan tentang masalah ini dulu. Seperti biasanya setiap pembelajaran pasti adalah tugas secara tertulis ya. Kalian kerjakan nanti soal sebanyak 5 setelah slide ini, dan kerjakan pula dari tugas-tugas yang sudah video kalian saksikan atau pelajari, dan terus tekuni video yang sudah dikirim. Terus sambil belajar, sambil menonton video, sambil mendengarkan, kalian terus tekuni. Dan selanjutnya kalian siapkan alat tulis kalian agar supaya catat soal yang nanti akan disiapkan, nanti dikumpulkan pada guru kalian. Nah, tugas soal kerjakan sesuai dengan video ini ataupun sesuai dengan referensi yang kalian punya, boleh. tema yang kelima. Dan dari awal sampai akhir pastinya banyak kekurangan pada video ini atau penjelasan kami. Dari kami minta maaf yang setulus-tulusnya, dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran yang keempat ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai, dan atas perhatian dari kalian semuanya, atas partisipasi kalian dalam menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.